Tiga. Yang ketiga ini saya melihat dari channel YouTube itu Sahabat Muslim. Judul videonya melihat peta pergerakan Imam Mahdi ke Indonesia. Ini saya bacakan beberapa yang saya catat dari yang video itu, kalau panjang saya hanya intisarinya, tapi kebanyakan itu adalah kalimat yang beliau ucapkan yang saya catat. Al-Mahdi berarti orang yang diberi hidayah, sosok yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mahdi bergerak dengan kolbunya, bukan dengan rokyu atau pikirannya. Kalau pikiran bisa dicocok-cocokkan dengan teori-teori ini, teori-teori itu. Itu yang beliau jelaskan tentang melihat peta pergerakan Al-Mahdi ke Indonesia. Al-Mahdi berarti orang yang diberi hidayah, sosok yang dibimbing oleh Allah. Al-Mahdi bergerak dengan kolbunya, bukan dengan ro'yu atau pikirannya. Matur suwun sangat, terima kasih udah Buya Dr. Hashim Ar-Razi MA. Iyalah. Nah, di video-video sebelum itu kalau saya bahasanya Buya gini, saya itu ibaratnya itu wayang. Bayi, seperti bayi. Saya tidak tahu apa-apa, jadi kalau nanti apa petunjuk, ya udah saya mengikuti petunjuk itu aja. Ya mungkin karena keterbiasaan sejak dulu ya, mungkin tahun 98 itu kan membuat perjalanan suci, niat hidup harian. Setelah itu terbiasa, akhirnya memang saya tidak nulis pun, ya sudah terbimbing semua. Saya sudah tidak usah apapun, pasti Allah beri petunjuk semuanya. Kalau pikiran, banyak yang saya sudah bilang, jangan percaya pikiran Anda. Itu tulisan yang sudah saya jelaskan dengan detail di video itu. Bahkan saya bilang, jangan percaya Al-Quran. Itu di buku pertama ya. Itu tagline yang saya antar ke Istana Negara itu, buku Rahasia Iman, A Revolution for Character Building. Tapi tagline-nya itu, jangan percaya Al-Quran. Ya, itu membuktikan bahwa saya memang tidak pernah menggunakan pikiran. Mungkin dari usia masih kenapa saya kuat siksaan dijadikan seperti budak, darah mengalir, sawah-sawah itu air memerah semuanya itu. Kalau saya menggunakan pikiran, mungkin saya sudah kabur. Ya saya memang menggunakan kolbu. Ya Allah buat begitulah. Terus dia hidayah, ya. Kalau saya sedikit tentang buku ya, Pak Razi ini berharap nanti para ulama, para ahli spiritual bisa melihat kejadian yang terjadi dengan presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Saya membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang kiai besar, kalau tidak salah, tapi sudah almarhum ya, dari Rembang. Beliau menulis bahwa ketika Insinyur Soekarno itu mau ditembak mati, itu oleh salah satu pembantunya datang untuk mengajak lari dari penjara itu. Nah, karena besok mau dieksekusi begitu, begitu Soekarno mendengar itu, ya sudah, saya minta petunjuk dulu dari Allah. Nah, dia ambil Al-Quran, Al-Qurannya terbuka. Nah, di yang terbuka itu ada tulisan, kemanapun kau pergi mau tetap mengejarmu. Nah, begitu presiden kita membaca itu, akhirnya bilang sama yang pembantu yang mau mengajak lari ini, tidak, saya tetap di sini. Nah, besoknya itu masih subuh sudah ada berita bahwa itu tidak jadi, ada pokoknya peristiwa lagi di Jakarta seperti itu. Nah, itu isi dari tulisan kiai tersebut yang ada di Suara Merdeka. Nah, kejadian yang seperti dialami oleh Insinyur Soekarno itu, saya ngalaminya itu bukan tentang kematian, bahkan tentang makan, tentang apapun, tentang tidur. Itu wow, taburan petunjuk Allah di Al-Quran, dari Al-Quran itu dalam mau ngapain itu semuanya, terutama di awal-awal menulis buku. Saya akan berikan satu contoh. Nah,
ketika saya pertama kali menulis, kan mimpi rahasia iman 21 Desember 2007. Saya tidak tahu apa maksudnya, tapi karena memang sudah lama, sejak 2 tahun sebelum saya pengen nulis buku, tapi nggak tahu buku apa, nulis apa. Akhirnya saya merasa itu, oh dijadikan judul buku aja, mungkin Allah berkehendak begitu. Nah udah, akhirnya pergantian tahun baru 1 Januari 2008 itu, saya begitu ganti tahun, saya mengetik rahasia iman menjadi judul buku. Nulis 9 hari. Nah begitu selesai hari ke-9 itu stop. Semua yang ada dalam diri ilmu apapun itu sudah habis. Sudah berhenti menulis. Dah seharian tidak menulis sampai malam, hidupin komputer, cuman bengong tok. Terus tidur. Begitu tidur, bangun subuh, habis sholat subuh itu, saya langsung hidupkan komputer lagi, tapi bengong. Dalam kebengongan begitu, teringat Al-Quran. Kebetulan di sisi ini ada filing kabinet, di atasnya itu ada Al-Quran, saya ambil. Saya mohon kepada Allah, ya Allah, semua petunjukmu ada di Al-Quran ini. Saya telah memulai menulis buku, dan sudah sehari penuh tidak berhenti. Saya mohon ya Allah, jangan sampai buku tidak jadi ditulis sampai selesai. Berikanlah saya petunjukmu ya Allah. Nah, saya bacalah Al-Fatihah. Al-Quran begini, saya topang dengan kedua tangan. Saya baca Al-Fatihah, kemudian saya renggangkan tangan terbuka. Nah, di halaman terbuka itu ada saya satu ayat berstabilo oranye. Mata saya tentu ke sana. Itu surat An-Nahl ayat 78. Kenapa di stabilo? Nah, begitu saya mengawali dunia pelatihan, masih di Litbang, masih ngurusi materi-materi, belum ke lapangan, tapi masih di belakang meja. Saya itu punya buku yang luar biasa menurutku, yang menulis itu Taufik Bahaudin, judulnya Brainware Management. Nah, saya menemukan ayat ini di buku itu karena dia menjelaskannya sangat luar biasa bagus. Dan ketika saya jadi trainer pun, ayat itu adalah ayat yang paling mendasari segala materi pelatihan. Nah, makanya itu terstabil orangnya. Nah, begitu saya baca itu, wah langsung. Semua ilmu Surabaya, langsung nulis seharian. Nah, begitu, karena kalau biasanya saya menulis buku, itu hampir tidak pernah tidur. Tidak ada tidur-tidurnya, itu tidak ada. Tapi kok ngantuk. Waduh, jam 10:30-an, pokoknya udah malam lah. Kok ngantuk? Aneh. Teringat Al-Quran. Ya udah, saya ambil Al-Quran. Ya Allah, apakah saya harus menulis lagi atau sekarang waktunya tidur? Mohon berikan petunjukmu ya Allah. Ya, lanjut lagi. Ya, mohon petunjukmu ya Allah. Saya baca Al-Fatihah, terbuka. Nah, kan nggak ada yang berstabilo orangnya tuh. Ya udah, saya baca aja dari awal. Apa jadinya kalau siang terus menerus? Apa jadinya kalau malam terus menerus? Allah menjadikan siang itu untuk bekerja, malam untuk istirahat. Ya sudah, begitu saya melihat Allah menjadikan siang bekerja, malam istirahat, aku sudah mengerti maksudnya. Saya matikan komputer, udah saya tidur. Nah, itu 2 kali dibimbing Al-Quran, pertama kali di hari yang sama. Berarti itu kebetulan tadi buku ditulis per 1 Muharram, ini dibimbing Al-Quran buku ditulis per 1 Januari. Dibimbing Al-Quran pertama kali itu berkebetulan 1 Muharram. Itu kalau kita lihat 2008, 1 Januari, 10 Januari itu 1 Muharram. Nah, itu saya menulis lagi di 1 Muharram itu menulis lagi. Terus ayat yang tadi itu
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. An-Nahl 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Kamu ibumu lahir meninggal 1678. Lahir tanggal 16, ibunda meninggal 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Kamu ibumu 1678 lahir meninggal. Saya melihat ini ketika menulis buku kedua. Nah itu apa namanya, ketika Buya Ar-Razi bilang kolbunya atau dia dapat hidayah, kolbunya yang menggerakkan dia kolbu bukan pikiran. 100% yes. Oke, itu saya menggambarkannya begitu. Terima kasih, dan semoga nanti ini masukan-masukan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk kayak tadi kesamaan-kesamaan itu masukan, ini tentu untuk masukan lintas agama, para ahli, para ulama, para ahli spiritual, dan terutama Buya Ar-Razi yang mungkin lebih bisa nanti memahami makna-makna di balik itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.